Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu setelah kita menunaikan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan ini menjadi amal soleh, memberat amal kebaikan kita kelak di yaumul akhir. Pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sudah memulai pembahasan tentang rukun di dalam sholat. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa rukun di dalam sholat yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua berdiri. Jadi berdiri ini termasuk rukun di dalam sholat. Kemudian di antara rukun dalam sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Ini yang sudah kita pelajari di pembahasan yang lalu, itu membaca surat Al-Fatihah. Hari ini kita akan belajar tentang rukun sholat yang keempat, yaitu ruku'. Jadi ruku' ini termasuk rukun di dalam sholat. Sehingga kalau kita sholat tidak ada rukuknya, baik di rakaat pertama atau rakaat kedua, atau mungkin sholat 4 rakaat semuanya tidak ada rukuk, atau salah satu rakaat itu tidak ada rukuknya, karena rukuk ini rukun di dalam sholat, maka sholat kita batal. Jadi sholat kalau tidak menjalankan salah satu rukun di dalam sholat, maka sholatnya dihukumi batal. Sebagaimana dalil tentang tata cara sholat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengajarkan sholat kepada salah satu sahabat, dan beliau mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza qumta ila shalah fakabbir waqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an tsummarka hatta tatma'inna raqi'an. Kalau kamu mengerjakan sholat, fakabbir, maka mulailah dengan takbir. Waqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca surat Al-Fatihah dan membaca surat-surat yang dihafal dalam Al-Qur'an. Maka nanti ada di dalam salat itu, setelah membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama dan di rakaat kedua, kita membaca surat-surat yang kita hafal. Membaca surat yang dihafal ini hukumnya sunnah. Tapi kalau Al-Fatihah hukumnya wajib, karena ini rukun. Wabil khusus nanti di dalam penjelasan tentang sholat-sholat Nabi, bahkan Nabi menganjurkan bacaan-bacaan tertentu atau surat-surat tertentu yang kita baca setelah surat Al-Fatihah. Termasuk nanti di dalam sholat-sholat sunnah maupun sholat fardu. Contoh ya, di dalam sholat sunnah, sholat wabil khusus sholat qobliyah subuh, yang Nabi anjurkan untuk kita baca di rakaat sholat qobliyah subuh itu, rakaat pertama Nabi menganjurkan untuk kita baca surat Al-Kafirun, dan rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ini yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Nabi. Meskipun kalau kita membaca surat yang lain boleh-boleh saja, tapi Nabi SAW mengajarkan kalau kita sholat qobliyah subuh, rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat yang kedua baca surat Al-Ikhlas. Di antaranya juga dalam sholat Jumat, Nabi SAW juga mengajarkan, atau sholat Jumat rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Nanti di rakaat yang kedua Nabi mengajarkan membaca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah. Bahkan nanti di dalam sholat subuh
Wabil khusus di hari Jumat. Nah, besok ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita setiap sholat subuh hari Jumat itu di rakaat pertama membaca surat As-Sajdah, rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan. Panjang atau bukan? Nabi itu kalau sholat subuh, Bapak Ibu, Nabi itu kalau sholat subuh emang rakaatnya paling pendek. Tapi tidak ada sholat yang dilakukan oleh Nabi, sholat fardu yang dilakukan oleh Nabi panjangnya melebihi sholat subuh. Jadi para sahabat dulu kalau sholat subuh, para sahabat menceritakan waktu sholat subuh bersama Nabi, waktu Nabi takbir itu, waktu sahabat ini menyusun softnya itu nggak tahu kanan kirinya ini siapa, nggak tahu. Karena dulu tidak ada lampu seperti hari ini. Maka kalau nyusun soft barisan itu nengok kanan nengok kiri nggak tahu wajahnya sahabat siapa, nggak tahu. Jadi itu waktu takbir. Tapi nanti waktu Nabi salam, ternyata waktu salam assalamualaikum itu ternyata si fulan sebelah kanan saya, si fulan sebelah kiri saya. Menandakan bahwa betapa panjangnya sholat subuh Nabi itu, takbirnya itu nggak kelihatan siapapun, tapi giliran salam, ternyata si fulan kelihatan wajahnya. Berarti berapa jam nih kira-kira nih? Sholat subuh sekarang jam berapa Bapak Ibu? Jam 4 nih, jam 4 lebih. Jam 4 lebih 10 taruhlah, masih gelap. Kemudian nanti ketika salam itu berarti sudah mulai sedikit cahaya terbit di ufuk timur kan ya. Sampai sudah kelihatan wajah di antara para sahabat itu. Kira-kira sudah mulai sedikit ada cahaya yang kelihatan jam berapa Bapak Ibu? Hari ini ya? 5:30 taruhlah ya. Atau mungkin jam 5:15 gitu ya. Berarti 1 jam kurang lebih sholat subuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pripun benjing Baitur Rahman kata sengatan ini. Ya. Ini khusus untuk sholat subuh Nabi ya. Jadi Nabi mengajarkan di bacaan surat yang rakaat pertama baca surat As-Sajdah, di rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan. Bahkan rata-rata sholat subuhnya Nabi di rakaat pertama saja itu membaca kurang lebih 100 ayat. Ya. Nah, kalau kita hitung sederhananya surat Al-Mulk Tabarokal itu dalam juz 29 itu satu surat 30 ayat. Maka berarti satu rakaat Nabi dalam salat subuh itu kurang lebih 3 tabarok gitu ya, kurang lebih ya. 100 ayat kurang lebih. Nah, mungkin ngapunten nggih Bapak Ibu, mungkin karena kita belum terbiasa sehingga mungkin agak berat menjalankannya ya. Tapi kalau sudah biasa ringan. Yang buktinya kalau sholat di Masjidil Haram berlama-lama juga kuat. Beda gitu. Ya, atau mungkin di sholat-sholat tahajud, qiyamul lail dengan bacaan-bacaan panjang kita biasa. Nah, jadi faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah olehmu apa yang kamu hafal dari Quran. Ini tentu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita misalnya bisa lebih panjang maka lebih baik, kalau enggak ya sesuai yang kita hafalkan. Dan ini hukumnya sunnah ya. Kalaulah tidak membaca sama sekali, yang penting sudah membaca surat Al-Fatihah berarti sudah melakukan ruku, menjalankan rukun di dalam sholat. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Nabi kemudian memerintahkan kemudian rukuklah sampai sempurna tumakninnah rukukmu. Maka perintah ruku ini tidak hanya mengerjakan gerakan ruku, tapi ada perintah untuk tumakninah. Tumakninah itu tenang, tidak terburu-buru ya. Menempatkan posisi gerakan-gerakannya sesuai dengan ketentuannya. Tidak boleh nanti belum sempurna rukuknya sudah melakukan gerakan yang lain, berarti tidak tumakninah. Dan tumakninah ini nanti bagian dari rukun di dalam sholat. Makanya ngapunten nih, kalau ada orang sholat cepat-cepat itu sudah kelihatan tuh, berarti ya nggak sah karena rukunnya tidak dilakukan, tumakninahnya tidak ada. Bagaimana mungkin ada yang namanya sholat taraweh 23 rakaat cuma pinten menit nih nggih? 10 menit, 15 menit. Bagaimana mungkin tumakninahnya? Nggak mungkin. Nah, katanya Al-Fatihah satu nafas ya.
Dan ini tentu tidak akan merasakan tumakninah di dalam sholat. Padahal tumakninah itu perintah. Ya, di setiap gerakan sholat yang kita kerjakan, mau ruku, mau sujud, wajib ada tumakninahnya. Kemudian di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hajj ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Baik orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah kalian, wasjudu, sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala, waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan-kebaikan la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka dalam ayat ini menjadi dasar oleh para ulama bahwa kita diperintahkan untuk ruku, untuk sujud. Dengan cara apa ya? Dengan cara sholat. Maka ruku ini menjadi rukun di dalam sholat, wajib kita lakukan, tidak boleh ditinggal. Kemudian jemaah dirahmati Allah, bagaimana tata cara ruku? Yang pertama, ruku itu dilakukan dimulainya dengan melakukan takbir intikal. Apa yang dimaksud dengan takbir intikal? Intikal itu maknanya perpindahan. Maka setiap gerakan sholat kita itu selalu diawali dengan takbir. Maka takbir yang menandai gerakan satu dengan gerakan yang lain, perpindahan gerakan satu dengan gerakan yang lain, disebut dengan takbir intikal. Dan di dalam takbir ada 4 takbir yang disunnahkan ya, kita untuk mengangkat kedua tangan. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Di awal sekali kita takbir Allahu Akbar, ini disunnahkan kita mengangkat kedua tangan. Kemudian yang kedua adalah takbir ketika kita mau ruku. Jadi nanti ketika kita mau ruku Allahu Akbar, maka kita juga disunnahkan mengangkat kedua tangan Allahu Akbar, kemudian kita ruku. Takbir yang ketiga yang disunahkan mengangkat tangan adalah takbir ketika atau gerakan ketika kita i'tidal, membaca sami Allahu liman hamidah, itu juga dianjurkan mengangkat kedua tangan. Jadi kita ulangi, ada 4 nggih Bapak Ibu. Yang pertama apa tadi? Takbiratul ihram. Yang kedua takbir ketika mau ruku. Yang ketiga takbir ketika i'tidal. Yang keempat, ini yang biasanya kita lupa. Kapan? Setelah rakaat kedua, mau memulai rakaat yang ketiga. Setelah at-tahiyat awal di rakaat sholat maghrib atau sholat yang jumlahnya 4 rakaat, untuk memulai rakaat yang ketiga, waktu kita bangkit dan berdiri itu, disitulah kita disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Nah ini yang ngapunten biasanya yang keempat ini yang biasanya kita lupa kadang-kadang. Padahal itu disunnahkan kita untuk mengangkat kedua tangan. Maka ketika kita ruku, ada kesunahan waktu kita takbir intikal itu mengangkat kedua tangan Allahu Akbar, kemudian kita ruku. Yang kedua, ruku itu dilakukan dengan membungkukkan badan. Jadi Allahu Akbar, kemudian kita membungkukkan badan. Bagaimana persisnya posisi membungkukkan badan ini? Posisi punggung itu tegak lurus dengan kaki. Jadi ini kalau kita nggak mempraktekkan mungkin agak ini, tapi kurang lebih gini gambar nih. Ini misalnya kaki kita, kemudian ini punggung kita, maka posisi kaki ini lurus dengan posisi punggung. Ya, sehingga nanti posisinya ketika kita ruku, misalnya ini kepala nih Bapak Ibu, maka posisi karena punggung ini harus lurus, tidak dibenarkan ruku itu terlalu ndiluk ke bawah, sehingga ini nggak lurus jadinya, atau terlalu ndangak ke atas. Nah ini berarti nggak lurus. Maka kalau kita ruku, posisi punggung kita ini harus lurus. Pinten nih berapa derajat? 90 nih. Jadi ini misalnya kaki kita, ini punggung kita, ini misalnya gini, maka ini lurus seperti ini, nggak ke bawah seperti ini, atau nggak terlalu ke atas seperti ini. Bahkan saking lurusnya punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu beliau ruku, diceritakan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza raka'a
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ruku, lau wada'a qadhan min ma'in ala dhahrihi lam yuhriqo. Kalaulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi ruku, kemudian di atas punggungnya diletakkan tempat yang berisi air, niscaya tempat berisi air tadi tidak tumpah. Kenapa tidak tumpah? Kalau ini lurus, tidak terlalu diluk ke bawah, tidak terlalu ke atas, yang nama tempat air di atas punggung ini dia acek, ngaten nggih Bapak Ibu. Tetap tempatnya. Kalau nunduk mesti dia ngelempang ke sini. Kalau ke atas ngelempang ke bawah gitu. Maka untuk mengukur rukuk kita itu sudah lurus atau tidak punggung kita, nanti ngapunten nggih Bapak Ibu, coba misalnya di rumah letakkan ember, letakkan apa di punggungnya. Dan diisi air ya biar kerasa terkalian ya. Kalau masih tumpah gerak-gerak atau mungkin jomplang sedikit, oh berarti belum lurus punggungnya. Bisa jadi terlalu ke bawah atau terlalu ke atas. Kalau mungkin tempat yang agak lebar, yang besar mungkin nggak terlalu terasa ya. Mungkin yang lebih kecil misalnya gelas, ngapunten nggih, gelas botol gelasan itu, air mineral itu dilobangi, nanti isi air, letakkan di punggungnya ya. Nanti kalau jomplang tumpah airnya, oh berarti ini belum lurus gitu ya. Dan ini menjadi cermin bahwa rukuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, punggungnya itu dalam kondisi lurus, dalam kondisi lurus tadi. Maka kriteria membungkuk dalam rukuk yang benar adalah kakinya lurus, punggungnya juga lurus. Kemudian tadi, karena posisi lurus itu menjadikan kepala kita posisinya sejajar dengan punggung. Jadi kalau kita ikut kepala ini, nanti kalau kita tarik ke samping punggung kita, kepala kita ini lurus posisinya dengan punggung. Meskipun ngapunten nggih, kadang yang namanya struktur tulang belakang kita ini kan kadang-kadang ya tetap ada jeglongnya, masih ada ya. Tapi posisi kepala ini nanti harus lurus, setara dengan posisi atau sejajar dengan posisi punggungnya. Kemudian jemaah dirahmati Allah, berikutnya tentang posisi tangan. Di mana posisi tangan? Tangan adalah kedua tangan kita ini diletakkan di lutut. Jadi yang lebih tepat sebagaimana yang dicontohkan Nabi, bahwa ketika kita rukuk, tangan kita ini posisi kita letakkan di lutut. Bagaimana kondisi jari-jari? Jari-jarinya direnggangkan. Jarinya direnggangkan, tidak rapat seperti ini menutupi lututnya, tidak, tapi direnggangkan, dibuka, betul-betul dibuka. Ya, kayak nyengkrem lututnya gitu nggih. Nah, sehingga dari situlah kemudian kalau betul-betul lurus kaki kita saat rukuk, punggung kita juga lurus, maka yang menjadi tumpuan kita dalam menjaga lurusnya punggung dan kaki itu adalah tumpuannya di tangan ini. Maka kita kayak nyengkrem ke lutut kayak gini. Jadi tidak dianjurkan kemudian kita dalam kondisi tangan itu nutup, nggak dianjurkan, dibuka, direnggangkan sampai kemudian kita menyentuh lutut ini. Kemudian pandangan mata, di mana pandangan mata? Wallahu a'lam, ada yang lebih menguatkan bahwa pandangan mata kita ketika sujud ada di tempat sujud. Ketika kita rukuk, pandangan mata ini menuju ke tempat sujud, ya. Meskipun nanti di dalam hal ini tidak ada hadis yang sahih ya yang menerangkan di mana posisi pandangan mata kita ketika sujud. Ya, apakah di tempat mana, enggak ada. Ya. Tapi sebagai bentuk sarana kita untuk lebih khusyuk di dalam sholat, maka lebih afdolnya kita letakkan pandangan kita tujukan ke tempat sujud. Kemudian batasan tumakninah, ya. Kapan kita dikatakan sudah tumakninah di dalam gerakan ruku ini? Yang pertama tenang, dalam kondisi tenang saat melakukan ruku. Tadi ya, tidak buru-buru, tidak cepat-cepat, sempurnakan dulu punggungnya, lurus dulu, tangannya betul-betul renggang tadi, megang lutut. Kemudian sempurna gerakannya. Sempurna gerakan, jangan sampai kita ruku itu belum sempurna punggung kita lurus, kita sudah mulai iktidal gitu kan. Berarti tidak tenang, tidak sempurna gerakan kita. Nah, jemaah dirahmati Allah, berikutnya
ada beberapa pembahasan tentang kesalahan-kesalahan di dalam ruku'. Yang pertama adalah melakukan gerakan tatbik. Apa itu tatbik? Tatbik itu adalah gerakan waktu ruku' di mana kita meletakkan kedua tangan ini di tengah-tengah paha. Dan ini dulu dilakukan ya oleh orang-orang di Mekah dahulu, di awal-awal perintah sholat. Ada orang sholat kemudian melakukan gerakan rukuknya dengan cara tatbik. Tatbik itu tadi nih, waktu berdiri kemudian meletakkan kedua tangannya diletakkan di sela-sela paha. Dan ini tidak boleh ya, karena tangan ini posisinya di lutut. Oke, jadi ngapun tangannya ini dikempit di tengah-tengah paha. Ini nggak boleh nih. Ya. Kemudian di antara kesalahan dalam ruku adalah tidak meluruskan punggung. Di punggungnya tidak lurus, ya. Bisa terlalu ke bawah, terlalu ndilo atau terlalu ke atas sehingga tidak lurus posisi punggung saat dia ruku. Di antara juga kesalahan di dalam ruku adalah meletakkan tangan ya di bawah lutut. Niki napa namanya kalau di bawah lutut? Kaki. Napa niki? Bawah lutut niki, betis niki. Gares nggih, leres. Nah, ini kalau kita letakkan tangan di bawah lutut di garis itu mesti nanti posisi punggung nggak lurus gitu. Maka ini satu kesalahan di dalam gerakan ruku, meletakkan tangan di bawah lutut. Kemudian di antara kesalahan dalam ruku adalah waktu ruku dalam kondisi kedua kaki dirapatkan. Inilah yang menyebabkan kalau kedua kaki dirapatkan, terus meletakkan tangannya tadi di sela-sela paha tadi. Nah, sehingga kalau kita ruku posisi kaki nggih biasa, nggih seperti biasa kita agak renggangkan sebagaimana waktu kita takbir, sehingga nanti tangan pas di lutut kita. Tentu kesalahan dalam ruku adalah tidak tumakninah tadi ya, buru-buru mau cepat-cepat selesai dan seterusnya. Bahkan ada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan tentang ancaman ya bagi orang yang tidak sempurna rukuknya. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensifati orang yang nggak sempurna rukuknya seperti orang yang mencuri dalam gerakan sholat. Bahkan Nabi menyebut sebagai seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aswa'un nasi sariqatan alladzi yasriqu min sholatihi. Orang yang paling buruk dalam masalah pencurian, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholat. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min sholatihi? Ya Rasulullah, bagaimana orang kok bisa mencuri dalam sholat? Qala la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu. Dia tidak pernah menyempurnakan rukuknya dan dia tidak pernah menyempurnakan sujudnya. Maka itulah pencuri yang paling buruk itu orang yang mengkorupsi gerakan sholat. Ya, jadi ngapunten nggak hanya nyuri ayam, nyuri uang saja ya pencuri itu. Di dalam sholat juga ada istilah pencuri. Orang yang tidak menyempurnakan gerakan-gerakan sholatnya, terutama rukuk dan sujud, maka dia dihukumi sebagai pencuri yang paling buruk. Bahkan dalam hadis yang lain, orang yang tidak menyempurnakan rukuk diumpamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti binatang-binatang. Nanti diantaranya Nabi mengumpamakan orang yang tidak sempurna rukuknya seperti ayam jago yang mematoki makan jagung, makan makanannya. Jadi kalau kita tinggal ini Bapak Ibu, kalau kita lihat ada ayam, ini kalau kita kasih makan itu kan mesti dul gitu kan. Maka Nabi mengumpamakan orang yang cepat-cepat dalam gerakan rukuknya, belum sempurna rukuknya sudah bangkit, belum sempurna sujudnya sudah bangkit, itu seperti ayam yang makan kepalanya ngangguk-ngangguk itu. Dan ini tentu permisalan yang buruk, yang tidak bagus gitu ya. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, barang siapa orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, maka dia bukan golonganku, kata Nabi.
Sebagaimana dalam satu riwayat hadis, ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati orang dan dia ketika sholat itu tidak menyempurnakan rukuknya, nggak lurus punggungnya, belum sempurna, rukuknya sudah bangkit, sudah i'tidal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendapati orang tadi tidak sempurna di dalam sujudnya. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, "Lau mata hada ala hali hada mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kalau orang ini, orang yang sholat tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, ini kemudian meninggal dengan cara itu, dia maknanya meninggal dan masih seperti itu cara sholatnya, nggak sempurna rukuknya, nggak sempurna sujudnya, maka kata Nabi, dia meninggal dalam kondisi tidak pada milah, tidak pada golongannya Nabi Muhammad SAW. Coba ini kan luar biasa ya Bapak Ibu. Kita ini ngaku umat Nabi Muhammad, pengen diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad. Tiba-tiba Nabi mengatakan, kalau ada umat Nabi Muhammad yang sholatnya, rukuk dan sujudnya tidak sempurna dan meninggal dengan cara seperti itu, belum disempurnakan bagaimana rukuk, bagaimana sujudnya, kata Nabi, orang ini meninggal dalam kondisi tidak berada di golongan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis yang lain disampaikan bahwa orang yang rukuknya nggak sempurna seperti gagak tadi, seperti gagak yang mengambil makanan, seperti ayam yang mengambil makanan karena lapar tadi, ambil makanan, bangkit lagi, ambil lagi, gitu kan. Maka diumpamakan dengan perumpamaan hewan yang sangat buruk, gitu ya. Dan ini menunjukkan tentang ancaman dan peringatan dari Nabi SAW bagi orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Kemudian jamaah dirahmati Allah, tentang doa ketika rukuk Di dalam riwayat hadis banyak disebutkan tentang doa yang kita baca waktu kita rukuk. Di antaranya dari hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Fakana yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la." Di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujud adalah subhana rabbiyal a'la. Dan ini mungkin yang sering sudah kita pakai, subhana rabbiyal a'la. Di dalam hadis yang lain juga dibolehkan ketika sujud kita membaca doa subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Maka boleh di dalam sujud kita membaca doa tadi, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Nah, ini juga boleh. Atau misalnya kita baca doa yang lain dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dan ini juga sering yang kita baca, subhanaka wahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Nah, mungkin ini juga yang sering kita baca, subhanaka wahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Nah, ini juga boleh dibaca ketika kita sujud, ketika kita rukuk, ketika rukuk. Demikian pula di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Nabi dikabarkan atau Nabi membaca doa yang lain sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau rukuk, Nabi membaca doa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Mungkin ini terlalu panjang ya Bapak Ibu. Dan ini juga boleh kita baca di dalam ruku, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basaruhu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini juga boleh dibaca ketika ruku. Nah, mana yang lebih utama kita baca doa-doa tadi? Di dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa
Al-afdal ayyajma'a baina hadhil adhkar kullaha. Yang lebih afdal adalah kita membaca semuanya. Bahkan nanti kan kita ini dianjurkan ya, kalau ruku memperpanjang ruku, kalau sujud memperpanjang sujud gitu. Maka yang kita baca apa? Ya semua macam doa tadi. Boleh kita gabungkan. Subhan rabbiyal a'la, ya, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Ini boleh ya, semuanya dibaca, bahkan diulang-ulang juga boleh. Maka wallahu yang lebih utama kita baca semuanya, atau mungkin kita bisa baca dengan giliran ya, mungkin nanti duhur pakai yang mana, asar pakai yang mana, ini juga boleh, karena semuanya ada riwayat yang sahih dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang penting dalam bacaan ruku itu kita tidak membaca Al-Quran. Jadi boleh menggunakan doa yang panjang tadi, tapi tidak membaca Al-Quran. Ayat-ayat Quran nggak boleh. Sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raqi'an aw sajidan. Rasulullah SAW melarangku untuk membaca ayat-ayat Quran pada saat ruku dan sujud. Maka nggak boleh di dalam ruku sujud kita itu membaca ayat-ayat Quran. Yang kita baca ya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ya Bapak Ibu, inilah kurang lebih tentang ruku dan ketentuan-ketentuan bacaannya. Semoga kita lebih mengetahui tentang dalil ya, tentang landasan-landasannya di dalam ruku ini. Monggo mungkin ada diskusi, tanya jawab, silakan. Berkaitan dengan ruku tadi 90 derajat agar bejana atau yang diisi air tak lupa. Sedangkan tadi sujud tidak dijelaskan. Karena saya pernah lihat ada yang sujud itu mendelosor. Tapi ada yang pernah saya dengar itu 45 derajat. Jadi segitiga yang sujud ya ini. Tadi tidak ada penjelasan pada kalian. Belum ini masih bab ruku nih. Belum waktunya. Ini masih bab ruku ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang ruku karena kondisi mungkin kendala sakit ya, mungkin ada, ngapunten, kadang-kadang ada punggung yang bungkuk, atau mungkin dalam kondisi nggak sempurna, mungkin kadang karena sakit urat kecepit atau apa, sehingga kalau dipakai seperti itu akan sakit. Maka sebagaimana yang Allah sampaikan ya, fattaquwah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Maknanya kalau kita ada udzur karena sakit ya, karena kondisi memang tulang punggung kita nggak lurus, maka ya karena ada kondisi seperti itu, kita sebagaimana kondisi yang kita alami. Sehingga kalaulah tidak memungkinkan untuk lurus, berarti kembali kepada kondisi yang ada saja, tanpa harus memaksakan. Nanti kalau tambah sakit, tambah berbahaya untuk kondisi tubuh kita. Maka sebagaimana adanya, mudah-mudahan itu yang sudah cukup ketika kita melakukan ruku gitu nih. Kalau zaman dulu mungkin gelas, kalau sekarang nggak terpas tuh. Itu mengukur datar itu. Oh, oke. Ya. Patukan. Itu juga bagus mungkin ya, cuma untuk mengetahui persis bagaimana posisinya sudah lurus ataukah belum gitu. Oke, mungkin ada yang lain Bapak Ibu, monggo. Oke. Posisi kaki. Iya. Itu kan saya kan ya ada yang bergeraknya agak lebar, ada yang Oke. Posisi kaki ketika kita sholat itu, posisi kaki kita lebarkan selebar bahu atau pundak, oke? Selebar pundak, sehingga nanti tidak rapat. Kalau rapat otomatis nggak selebar bahu, atau terlalu lebar, apa bahasa Jawa ini mekangkang, oke? Ini juga tidak dibenarkan. Jadi kembali posisi kaki itu adalah selebar bahu ini, selebar pundak atau selebar bahu, tidak terlalu merapat, tidak terlalu lebar. Dan ini juga berlaku baik kita dalam kondisi berdiri atau dalam kondisi ruku, ya. Posisi kaki adalah selebar bahu kita. Makanya tadi di antara kesalahan di dalam ruku adalah merapatkan kaki.
Nah, ini juga tidak dibolehkan. Di antara hikmahnya kita nggak bisa berlama-lama. Mungkin kalau terlalu rapat juga nggak nyaman, atau mungkin nanti juga bisa jatuh karena tidak ada keseimbangan waktu kita berdiri. Nggih, ngaten nggih. Nggih. Subhan rabbiyal a'la. Oh. Rukuk nggih? Rukuk atau sujud? Ya. Kalau bacaan rukuk sebagaimana yang tadi disampaikan dalam hadis ya, itu bacaannya cukup dengan kita baca subhan rabbiyal a'la. Tidak ada lafadz wa bihamdinya. Jadi tadi lafadznya hanya menggunakan subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Sebagaimana hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka tidak ada tambahan lafadznya wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Tapi yang umum kan gitu. Gimana? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ini rukuk. Kalau rukuk tadi Subhana rabbiyal ini umum, yang umum. Maksud saya. Oke. Nah, jangan cocok dengan itu tadi. Iya. Wallahualam ya. Nanti coba kita kita rujuk kembali ya. Kalau ini di sini disebutkan bahwa yang ngapunten. Jadi ini dibaca ketika rukuk nggih. Ngapunten. Fakana yaqulu fi sujudihi. Ngapunten, di sini hadisnya fakana yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Betul nggih. Ya, jadi Abdullah bin Abbas melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu sujud itu membaca doa tadi nggih. Laras nggih. Subhana rabbiyal a'la. Nggih, ini dibaca ketika sujud gini. Ngapunten nggih. Terima kasih sudah dibenarkan. Jadi memang hadisnya seperti itu. Nah, tapi tidak ada tambahan wa bihamdinya. Tidak ada tambahan wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Nggih, cukup itu. Ya, tidak ada wa bihamdi. Nah, jadi tidak ada lafaz tambahan wa bihamdi. Ngaten nggih? Nggih. Bagaimana kalau sholatnya duduk karena kakinya tidak bisa apa rukuknya juga harus Nggih. Posisi rukuk dalam kondisi punggung lurus itu dilakukan ketika sholat dalam kondisi berdiri, sehingga antara punggung yang lurus dengan kaki yang lurus nanti memang sejajar seperti itu nggih. Adapun ketika kita sholat dalam kondisi duduk, misalnya sholat di kendaraan sehingga duduk di kursi kendaraan misalnya ya, atau misalnya sholat di atas tempat tidur misalnya karena dalam kondisi duduk, maka sholat dalam kondisi duduk cukup rukuk dilakukan dengan membungkukkan sedikit punggung saja. Tidak mensyaratkan harus dalam kondisi lurus ya. Tidak mensyaratkan dalam kondisi lurus. Yang penting sudah membungkuk. Ini mengisyaratkan kita sudah dalam kondisi rukuk. Demikian pula ketika sujud nanti berarti lebih rendah lagi dibandingkan dengan yang rukuknya tadi. Jadi seperti ini, kemudian lebih ke bawah lagi kalau mau posisi sujudnya. Sehingga ada perbedaan antara posisi rukuk dengan posisi sujud. Jadi tidak mensyaratkan harus dalam kondisi lurus sebagaimana ketika sholat dalam kondisi berdiri. Ngaten nggih kira-kira? Nggih. Bapak Ibu, kalau memang tidak ada, tadi kita tambahkan, sekali lagi kita sampaikan ulang ya, bahwa rukuk ini menjadi ketentuan di dalam sholat berjamaah. Selama kita masih mendapatkan rukuk bersama imam, berarti kita sudah mendapatkan 1 rakaat. Meskipun tadi tidak membaca Al-Fatihah, termasuk tidak mendengar bacaan surat yang dibaca imam, ini sudah dikatakan mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Dan ini pendapat yang lebih kuat.
Sehingga nanti kalau imam sudah mulai i'tidal, sudah membaca sami Allahu liman hamidah, kemudian kita baru ikut sholat bersama, berarti kita nggak dapat 1 rakaat bersama imam. Jadi selama kita masih mendapati rukuk bersama imam, misalnya imam rukuk, Allahu Akbar rukuk, kita kemudian takbir, kemudian ikut rukuk, berarti sudah mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Langsung ikut bersama imam. Kalau ini rakaat pertama, berarti nanti ikut salam bersama imam. Tidak dikatakan kita terlambat, ya, karena masih mendapatkan rukuk bersama imam. Untuk itulah dikatakan rukuk, karena satu akar kata dengan kata rokatan. Jadi 1 rakaat tandanya mendapati rukuk bersama imam. Sampun adzan? Ini saja nggih Bapak Ibu. Semoga memberi tambahan manfaat ilmu untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.